Nabi akan datang tahun-tahun penuh kedustaan. Ya. Yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya. Orang jujur didustakan. Pengkhianat terhadap amanah yang diberi. Pengkhianatan terhadap amanah yang diberi. Lihatlah negara kita, korupsi dari bawah sampai ke atas. Orang jujur dihianati. Presiden kita yang dulu itu jujur, tapi dihianati. Dan Ruwai Bidoh ikut berkomentar, lalu bertanya, siapa itu Ruwai Bidoh itu? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Artinya pejabat-pejabat negara yang jadi menteri, yang jadi gubernur, yang jadi apapun pejabat umum, bukan pada ahlinya. Nah inilah, hari ini nampak ya. Yang penting dia sahabatku, jadilah pejabat. Jadilah dia duta besar. Jadilah dia menteri, wakil menteri. Dia jadi orang-orang bodoh. Inilah yang akhirnya kita kalah. Kenapa Islam itu dengan negara lain? Mereka menempatkan the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita yang lain. Sistem koncoisme. Nah ini Nabi sudah menyampaikan tentang ciri akhir zaman. Ada lagi satu hadis, ini lebih kecil lagi tulisannya nih. Dijelaskan adalah dijelaskan di sini adalah bahwa pembohong ya, kejahatan sudah bukan lagi kejahatan. Orang berlomba-lomba cari uang haram. Tadi semua ya, mengatasnamakan agama. Ya. Inilah yang sungguh mengerikan di akhir zaman ini. Maka sahabat, marilah kita bangun kesadaran. Kita nggak usah terjebak dengan keadaan apapun. Mari kita belajar memurnikan sebisa mungkin. Karena insya Allah yang buruk saja di zaman ini sudah, yang sedikit buruknya sudah baik. Gitu kan tadi semua ya. Maka Abah ingin mengajak kepada kita memahami, mengenali diri kita. Dan Allah sudah berfirman, wa khalaqal Adam kasuratihi. Allah menciptakan kita, Adam ini. Tapi Adam itu siapa? Adam kan tidak ada. Wa khalaqal Adam. Artinya aku menciptakan yang tidak ada itu dalam surahku. Berarti yang ada ini siapa? Nah ini pahami ya. Maka kenapa kita ada dalam semua amal itu, dari mulai syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu sebetulnya kalau yang sudah mengerti, syariat untuk melihat fi'ilnya, tarekat untuk melihat asmanya, hakikat untuk melihat sifatnya, ma'rifat hanya untuk melihat jin. Ini permainan dia semua. Permainan Allah semata. Jadi semua ya. Maka kata Allah, wa khalaqal Adam kasurati, dalam surahnya. Apa wujud? Makanya la ilaha illallah Muhammad wujudullah, dalam wujud Muhammad. Maka itu pada saat Allah menyadarkan manusia yang sudah lupa pada perjanjian alastu birabbikum, Allah mengeluarkan firman-Nya di dalam surat yang lain. Kata Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Di situ Allah negor ya, heran, ada negor, ada heran. Allah juga seolah-olah itu kan bahasa mufasirin, yang mana Allah negor sebenarnya. Ya. Allah menyadarkan kita, ya ayyuhal insan ma gharraka. Tapi Allah mengaitkan dengan birabbikal karim. Seolah kalimat yang kontras. Allah mengatakan, hei insan, apa yang telah melalaikan kamu dari Rabbmu yang maha baik, yang aku menciptakan kamu, yang aku memberi kamu tanpa kamu minta. Maka sesungguhnya pelajaran itu sahabat, dari mulai belajar dari meminta,
Di penghujungnya adalah dari mulai meminta, di penghujungnya adalah kita menyadari kehadiran Allah. Maka seorang arif itu sudah tidak meminta karena sudah merasakan bersama Allah dan Rasulullah. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Apa yang melalaikan? Alladzi khalaq. Nah, Allah mengingatkan ke penciptaan. Karena tadi dari hal ata alal insanu hinu minad dari lam yakun sayya madghura, dari alam ahadiyah, dari alam kosong menjadi alam kapas, menjadi alam benang, menjadi alam kain, sampailah dirimu alam baju. Tuh, dari alam zat masuklah ke alam sifat, masuklah ke alam asma, masuklah ke alam af'al, masuklah ke alam asma. Maka tubuh ini hanya af'alnya pada tubuh ini, asmanya pada hati ini, sifatnya pada ruh ini, kemudian zatnya pada sir ini. Tuh, nyatalah yang tadinya Allah mengatakan hal ata alal insan hinu minad dari lam yakun syai'a madhkura, sekarang udah bisa disebut. Maka segalanya yang Adam ini wa alamal Adam asma'akullah, yang Adam ini punya nama, ada tapi tidak ada. Maka disinilah tentang pemahaman ketiadaan dalam keadaan dan keadaan dalam ketiadaan. Allah itu ada dalam ketiadaannya dan makhluk tidak ada dalam keadaannya. Pahami itu. Maka tadi pada saat dia kosong menjadi angka 1, menjadi angka 2, angka 3, angka 4, maka hilanglah kosong. Padahal sebenar-benarnya yang ada itulah yang kosong. Inilah semesta ini semua. Maka kita manusia ini disambungkan dengan frekuensinya. Dengan lewat apa? Nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Nah, belum selesai kata Allah, wa khalaqal insan wa khalaqal adam kasuratihi, dalam surahnya wujudnya, bentuknya. Maka sahabat, tapi ini jangan dipelintir, para ahli-ahli marifat yang tinggi, dia menyaksikan Tuhan dalam wujud seorang anak laki-laki. Nah, itu maaf ya. Ini juga dalam kitab Syirul Asrar disebut oleh Tuan Sabdul Qadir, tapi kata beliau jangan, cukup di situ saja. Siapa dia? Nah, itulah yang disebut dalam wujud Nur Muhammad. Kamu itu, maka awalnya Allah harus balik ke situ gitu loh. Gitu kan tadi semua. Dan sebenarnya itu bisa kamu wujudkan hari ini kalau kamu bisa al-mutu qabla an tamutu. Harus mati dalam hidup. Dan itulah memang yang diperintahkan oleh ittaqullah. Nah itu ittaqullah, takwalah kepada Allah. Takwa itu bukan menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Tapi telanjanglah kamu. Gitu loh. Telanjanglah kamu. Maka lepaskan aku empatmu, aku jasadmu, kembalikan itu hanya untuk melihat fiilnya. Maka dalam sholatmu, dalam ruku, sujud, i'tidal, maka tadi di penghujungnya, karena yang sebenar-benarnya ada hanya Allah, sementara seluruh makhluk ini Adam, wa khalaqal Adam kasuratihi. Berarti Adam ini memang tidak ada. Berarti kalau begitu, yang semua ada ini siapa? Maka disitulah tauhid suhudul kasroh fil wahdah. Maka Allah pun berfirman, fa'aina matuwallu walillahil masyriq wal maghrib, dari timur dan barat. Fa'aina matuwallu fasamma wajhullah. Dari timur dan barat yang ada hanya wajahku. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifam muslim. Nah itu ya, muslim yang hanif. Yang Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Nah itu kafah. Hanifam muslimah. Wa ma ana minal muslimin. Sudahkah kita muslim? Sampai Nabi Ibrahim berkata, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bagaimana menjadi awal muslim?
kembalikan tubuhmu kepada fiilnya. Berarti kalau liko, satu tubuh sudah dengan dia. Mana kamu? Tidak ada, kan tadi. Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana alaihi, kan dahulu dia sendiri, sekarang. Nah, sekarang kembalikan amanah itu. Kembalikan jasadmu kepada fiilnya. Berarti apapun yang digerakkan oleh tubuh ini, tidak ada yang bergerak pada tubuh ini, diam maupun bergerak, ada dan tidak ada. Sesungguhnya kembalikan pada fiil Allah, mengadakan, mengtiadakan, mengadakan, mengtiadakan. Itulah ad-daharawis ngadohirkan Allah, kata Syaikhullah, wujuda kulla syai'in, wujud segala sesuatu, apapun itu. Dan li'annahu, karena satunya Allah al-batin. Dia batin. Pada saat segala dohir, dia batin. Tapi jangan lupa, dohir itulah yang batin, itulah yang dohir. Yang dohir itulah yang batin. Dohir. Berarti pada apa? Pada fiilnya, perbuatannya. Itulah caranya kita liko dengan Allah, perjumpaan dengan jasad. Kembalikan tubuh ini sebagai fiilnya. Tadi semua. Dan kau sadar dengan nafasmu, maka apapun yang kau lakukan adalah sholat. Karena sholat itu adalah tersambungnya engkau lewat fiilnya, lewat tubuhmu. Berjumpaan dengan Allah lewat asma'nya. Hilangkan namamu. Bukan Ujang, bukan Ucup, bukan Jubed, bukan siapa. Tadi. Wa alamal Adam asma'akullah. Semua asma menuju pada satu nama. Allah. Seluruh af'al pada seluruh tubuh makhluk yang dohir tertuju pada satu pekerjaan fiil aku. Tubuhnya fiil dalang, hatinya asma dalang. Cuma biar dalang bisa bermain, bercanda, dikasih nama Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa dengan beda sifatnya. Supaya ada kehidupan dunia ini, ada lucu. Dibikinlah Punakawan. Ada Bagong. Ada Petruk. Ada dalang semua itu. Tapi biar keseimbangan. Karena Allah itu punya Jalal, Kohar, Jamal dan Kamal. Seolah-olah dibuat baik dan buruk. Tadi dualisme. Itulah tujuan kita mengembalikan dualisme tadi. Tadi adalah diciptakanlah Rahwana, terus buta dan lain sebagainya. Plus adalah merupakan Duryudana CS. Itulah sesungguhnya permainan dalang. Maka dalang ingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dalang kepada wayang. Untuk menunjukkan fiilnya, menunjukkan asmanya, menunjukkan sifatnya, sampai nyatalah zatnya. Hilanglah. Maka tidak ada lagi hulul ittihad. Tidak ada lagi mutajilah. Tidak ada lagi mujassimah. Tidak lagi jabariyah. Karena memang kana Allahu syai'a ma'ah wahwal ana alaihi makan. Dahulu dia sendiri dan sekarang pun dia sendiri. Dahulu dalang itu juga sendiri sebelum dia ciptakan wayang seluruhnya. Tadi semua yang pada saat main wahwa ma'akum aina ma kuntum, maka bergeraklah seluruh makhluk ini atau diam. Maka Allah kasih majaji kepada kita di dunia ini, terutama di Jepang ada wayang apa namanya itu. Semua dunia, di India ada wayang. Semua. Setiap negara ada wayang. Di Pulau Jawa, dari mulai Jawa Timur ada wayang kulit, Jawa Tengah wayang orang, Jawa Barat wayang golek. Tapi sesungguhnya yang ini diperlihatkan adalah satu fiil, satu asma, satu sifat, satu zat. Itulah liko.
Dan Allah berkata, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kau duakan aku. Bagaimana menduakan aku itu? Ada syirik jali. Maka tadi liqa dengan perjumpaan dengan jasad, menjadikan satu jasad, kal jasadil wahid, ahad, tadi semua, maka sudah tidak lagi kamu, yang ada hanya dia. Pahami? Perjumpaan asma, hatimu tidak lagi namamu, yang ada nama dia. Perjumpaan sifat ruhmu, sudah tidak lagi nama ruhmu, yang ada hanya ruh dia yang ditiupkan pada dirimu. Perjumpaan zat, hilanglah. Syirmu itu adalah zatnya dia, maka hilanglah kamu sudah. Maka itulah liqo. Maka berbebaslah kamu dari syirik jali untuk jasadmu, syirik hobi untuk hatimu, syirik syir untuk ruhmu. Abah sudah bebaskan kemarin. Apa itu syirik jali? Apa itu syirik hobi? Adalah menduakan Allah dengan tubuh, syirik jali. Ya. Adik. Bahkan manusia sekarang masih nyembah batu berhala. Yang tadi semua. Padahal itu berhala yang terbesar yang ditinggalkan. Nah, inilah. Manusia tidak sadar dengan itu semua. Ya. Nah, sadar bukan nyembah Allah tapi nyembah batu. Tadi semua coba sadari oleh kita sendiri. Ya. Maka kemudian firman Allah yang kedua apa? Allah berkatakan dalam hadis qudsi, wa khalaqal insan ala suratil rahman. Dan Allah berfirman, ar-rahmanu ala arsistawa. Ar-rahman itu tempat istawa aku. Ar-rahman. Tapi ternyata mana ar-rahman itu? Kan Allah sendiri berkata, wa khalaqal insan ala suratil rahman. Aku menciptakan insan. Tuh. Berarti ada unsur Adam, ada unsur insan. Nah, insan itu dalam suratul Rahman. Inilah Rahman. Berarti dia mengatakan, aku bersemayam di aras. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ternyata Rahman itu Allah berkata, wa khalaqal insan ala suratil Rahman. Jadi tubuhmu sebetulnya dohirnya Rahman, batinnya Rahim. Itu tadi semua. Maka inilah Bismillahirrahmanirrahim. Inilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahad. Tadi semua. Kul huwallahu ahad. Tadi semua. Ya. Maka sahabat, inilah tentang permainan Tuhan yang harus kita pahami ya. Kalau kalian lihat di dalam ada 19 ayat ya, diantaranya Yunus ada surat yang ketiga, Ar-Ra'd ayat kedua, Toha ayat kelima, Al-Furqan ayat 9, Al-Qasas Qisas ayat ke-14, As-Sajadah ayat 4, Fusilat ayat 11, An-Najm ayat 6, Al-Hadid. Ada 19 ayat yang mengatakan Allah bersemayam di aras. Dan Allah mengatakan arasku di atas air. Maka segala dunia ini ada karena kehidupan dari air. Ma'ul hayat, bahrul hayat, merupakan alam wahdah. Ahadiyah wahdah, alam sifat. Ya, segalanya, kehidupan. Maka kenapa dunia ini harus kawin? Dan kawin itu biasanya mengeluarkan air. Tuh. Ya, di air semuanya. Apapun ya. Mau bebek kek pasti itu keluar sperma gitu kan. Mau anjing kek keluar sperma. Itulah aras dari semua. Maka berarti seluruh perwujudan ini. Kenapa? Pohon juga ada air, kambium. Kalau kambiumnya tidak ada, mati pohon itu. Berarti yang hidup itulah ma'ul hayat, air kehidupan. Dan air hidup itu seumpama laut satu. Maka itulah Nabi membuat istilah orang yang sudah sampai kepada ma'ul ayat, air kehidupan, berarti dia sudah kembali kepada titik itu.
Titik itu mengembalikan tubuhnya sebagai fiilnya, mengembalikan hati sebagai asmanya, mengembalikan sifat ruhnya sebagai sifatnya, dan mengembalikan sirnya sebagai zatnya. Jadilah ahad bersama dia. Nah sekarang berarti kamu adalah sudah bako bersama dia. Man aropa nafsahu bil fana faqad aropa rabbahu bil bako. Tapi engkau sudah lebur sekarang, sudah kembalikan. La syarikalahu wa bidzalika umirtu. Nah, kalau sudah begitu berarti kamu sudah sampai kepada makom Ibrahim. Tuh. Maka pergi di sana sholat di makom Ibrahim itu begitu maknanya. Bukan makam, tapi kedudukan Ibrahim yang sudah menjadikan Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur. Itulah kenapa orang yang sudah sampai kepada Sidrah al-Muntaha, disitulah Baitul Ma'mur, tempatnya Ibrahim. Di mana letaknya? Di kepalamu itu. Ya itulah maka kenapa binatang itu, kita ini perlambang binatang, disembelih leher. Yang berharga pada manusia ini kepalanya ke atas. Ada 7 lubang di situ. Dan disitulah perlambang bahwa manusia itu sudah menyembelih. Tadi fasolli li rabbika wanhar. Tadi solawat dan solat. Solat untuk ruhmu, solawat untuk jasadmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ad-duril azhar wal yakutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Maka Allahumma ya Rabba Muhammadin, duhai Allah Rabbnya Muhammad, iyalah. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin, salli ala Muhammadin. Tadi. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub. Habib yang mahbub, al-alil qadri wal adimil jah wa ala alihi wassabi wassalam. Maka di tempat Abah itu segalanya ada sholawatnya. Dan semuanya dikaitkan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullahnya adalah bukan hanya satu lapis. Seluruhnya. Dari darajat pangkat tubuh ini. Siddiq, amanah, tabligh, patonah. Maka itulah kegiatan kita adalah penghijauan. Penanaman pohon. Penjagaan sungai. Kemudian semua. Nah, samping itu juga ada kegiatan khusus bagi Abah sendiri. Keliling seluruh Indonesia. Mendiamkan gunung. Mendiamkan laut. Yang sudah tidak bersabar. Maaf sahabat. Mungkin harusnya BMKG ini gaji Abah sebenarnya. Tadi. Kalian yang dapat gaji duduk-duduk saja manis. Tapi kalian nggak ngerti siapa Rinjani itu, siapa Semeru itu, siapa Marapi itu, siapa. Waktu Gunung Sukabumi itu ngebul, malam takbir Abah sampai hadir di sana. Coba. Karena kamu gunung adalah gunung. Nah, ini persoalan tadi semua. Sampai Abah ke Lombok. Kemana? Karena tadi. Ya. Ya Allah, ya Karim, tadi semua. Ya sudah, nggak apa-apa. Kerja tanpa gaji. Karena kita adalah hanyalah melaksanakan tugas. Selesai. Bukan urusan dengan makhluk. Tadi semua, ya. Maka, kalau kami-kami ini sudah tidak bisa berdamai lagi. Dengan laut, dengan gunung. Hari ini Pak, ya Allah, ya Karim. Dari 7 mata angin. Terlebih lagi dari bangsa-bangsa yang tadi semua. Yang ingin bahasanya adalah, ya mungkin dulu kalau di film itu ada Star Wars ya. Itu ternyata luar biasa. Orang Amerika sudah sampai perang bintang. Tadi semua. Inilah ya. Bukan hanya perang alam dohir tadi semua ya. Nah, inilah ya kehidupan di akhir zaman ini sahabat. Maka bersabarlah dengan segala ujian yang akan dihadapi oleh kita dalam kehidupan. Karena ini adalah bagian daripada ujian akhir zaman.
tadi semua. Timbul fitnah-fitnah yang luar biasa. Orang baik akan disudutkan, orang baik akan dihina, orang baik akan dibakar. Tadi semua kebaikannya, tadi semua. Maka marilah agama itu kembalikan sekuat kita. Semuanya atas kehendak Allah, tapi Allah juga adalah demikian pula sekarang ini. Karena Indonesia ini the ring of fire, tadi semua. Maka seluruhnya adalah, jangan kamu kira mereka-mereka para aulia Allah itu diam. Ya Datu Duan, ya Datu Isran, ya Datu Gamat, semua ada Nur Muhammad penjaganya. Kepada semua ada penjaganya dari semua. Dan penjaganya itu sudah mulai beringas sekarang ini. Karena kaminya juga adalah orang-orang kotor. Karena kaminya juga bukan orang-orang baik dari semua ya. Maka untuk memberikan penyadaran kepada seluruh ini adalah tidak mudah dari semua ya. Maka sekarang sudah bermunculan manusia adalah makhluk-makhluk yang sudah berwujud manusia yang terus mencetuskan perang, mengajak berantem, mengajak perpecahan. Ingat ya, bangsa jin itu bisa mewujud pada manusia. Ingat itu. Tapi jangan lupa ada malaikat Allah juga yang ada sebagai cahaya. Nah, nih, nur dan nar sedang berperang. Nurnya dia, narnya dia. Nurnya adalah terang yang kau butuhkan, tapi narnya panas yang kau butuhkan. Nah, disitulah kita dituntut kebijaksanaan dalam kehidupan, sahabat. Barangkali yang ingin Abah sampaikan adalah hari ini adalah bagaimana mengenali aras Allah yang ada pada diri kita. Wa khalaqal Adam ka suratihi. Wa khalaqal insan ala suratil Rahman. Inilah Rahman. Maka semuanya kalau manusia sudah bisa kembali mengenali diri, mengenali Allah, sebetulnya aman semuanya. Cuma sayang sekarang ini. Manusia sudah beragama, sudah tidak kenal dengan Allah dan Rasulullah. Dia menyebut-nyebut nama Allah, tapi tidak kenal dengan Allah. Dia menyembah Allah, tapi penuh dengan kesyirikan. Dia menyebut Muhammad, nggak kenal dengan Muhammad. Padahal tidak pernah sedikit pun dia berpisah dengan Rasulullah, dengan Muhammad. Dan Allah, dan mustahil ada Allah pada dirimu tanpa Muhammad. Maka itulah ada nur insan, nur Muhammad, nurullah yang sudah titik menjadi satu. Ahad dia. Kamu insan punya melihat, tapi Muhammad punya basir dan Allah basar. Jadi melihatnya insan karena melihatnya basirnya Muhammad dan basirnya Muhammad dari basarnya Allah. Begitu konsepnya. Kamu insan punya pendengaran, tapi ada sami'nya Muhammad. Jadi kamu mendengar karena Rasulullah, melihat karena Rasulullah, wujud karena wujud Rasulullah. Maka tadi, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfir, kembalikan. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Segalanya ada dengan Muhammad. Coba hadirkan. Makanya kata Allah, man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama wa adallus sabila. Sesatlah, sesarlah, maka siapapun kamu. Ya, maka itulah sahabat yang harus kita kembalikan. Maka kalau tidak, berarti alam ini siap-siap akan memuji kita. Karena kita adalah alam sogir, kita adalah remote control. Maka alam ini akan selalu merespon. Ya, maka manusia dari 4 unsur tadi, ya karena tadi aras Allah itu pada apa? Air. Air apa? Ya pada kita dari mulai air mani pada makhluk tadi. Maka tadi wa khalaqal insan min nutfatin amsaj. Kita pun dari air yang bercampur. Maka hakikat kehidupan ini tauhid, kawin, nyatukan. Ini sekarang sementara sebaliknya manusia memecahkan. Itulah hakikat tauhid. Maka kalian saksikan. Padi bisa makan oleh kalian menjadi padi nasi karena kawinnya
putik dan benang sari. Duren yang kau makan sama, karena kawinnya putik dan benang sari. Kawinnya lampu teranglah. Kawinnya HP plus dan minus adalah perkawinan antara casingnya, SIM cardnya, dan provider. Kawin. Nur Muhammad, HP-nya adalah Nur Insan, SIM card-nya adalah Nur Muhammad, providernya Nurullah. Satu. Maka bisa terlihatlah gambar Abah. Tanpa tiga itu tidak bisa. Itulah kenapa kita bagi Islam, iman, ihsan, kesatuan, ahad, sahabat. Maka kenali dirimu. Itulah. Maka lepaskan aku empatmu. Bagaimana cara melepaskannya? Bukan berarti adalah kembalikan bahwa sesungguhnya apapun yang bergerak dari tubuh ini hanya untuk melihat fi'il dia. Kembalikan asmanya. Sebenar-benarnya hatiku adalah asma Allah. Kembalikan. Dan sebenarnya sifat ruhku ini sifat Allah. Kembalikan. Dan sebenar-benarnya sirku adalah zat Allah. Kembali. Berarti itu kau sudah liko. Bertemu jasadnya menjadi satu jasad. Bertemu hatinya menjadi satu asma. Bertemu ruhnya udah satu sifat. Kau sudah lebur. Yang tadinya makhluk fana. Yang tadinya adalah kullu syai'in halikun ila wajahu. Sekarang kau bukan lagi syai'in. Bukan lagi makhluk. Bukan lagi alam. Sekarang engkau sudah kembali kepada asalnya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Syariat kembalikan pada torekat. Torekat balikan pada hakikat. Hakikat balikan kepada ma'rifat. Kembalilah pada kosong. Karena yang sebenarnya ada itulah yang kosong. Dia yang kodim. Maka kamu bisa kembali kepada yang kodim kalau kamu fana. Kamu bisa kembali kepada yang wujud hakiki kalau kamu Adam. Man arafa nafsahu bil Adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Maka wujudmu sekarang bukan lagi wujud bayangan. Kau sudah lebur, hilang. Itulah kata Nabi Ibrahim berkata, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Aku sudah berserah diri. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sebelum kamu kembalikan aku 4, aku 3, aku 2 sampai bertemu liko dengan aku yang sejatinya aku. Maka syariat mengajarkan tentang bagaimana menyadari tentang a'yan khorjiyah dan a'yan sabitoh pada tubuh. Sifat Adam dan Muhammad tadi semua yang akhirnya menjadi insan. Ya. Disitulah insan kembali lagi. Maka inilah kenapa kita dalam syariat cuci tangan, cuci kaki, kumur-kumur, hidung disedot air, muka dicuci, telinga dicuci. Inilah tentang 7 sifat ma'ani pada tubuh. Ada kudrat, irodat. Maka sekarang orang yang sudah kembali liko, jangan lagi memandang gerak kakimu adalah kakimu. Berdiri sholatmu kakimu lagi. Tapi sekarang adalah yang berdiri adalah kudrat irodat Allah. Yang takbiratul ihram kudrat irodat Allah. Yang membacaan surat adalah kalam Allah. Yang melihat tempat sujud adalah basornya Allah. Yang mendengar bacaanmu sendiri adalah samanya Allah. Yang menuntun tumaninah dalam bacaan adalah juga akalmu, ilmumu, ilmu Allah. Maka berarti engkau sudah ada pada makom Allah, makom Tuhan. Nah, kalau sudah demikian, kalau kalian tidak ditugaskan untuk mengajarkan man arafullah kalla lisanahu. Setelah kalian kenal dengan dia, sejatinya dia, elukkan lisanmu. Lebih banyak diam saja dalam faham. Paham sesungguhnya tubuhku adalah fiilnya, bila kembalikan. Dan sebenarnya hatiku asmanya, secara torikot, kembalikan. Nah, tinggallah berarti karena kau sudah liko dan sudah kenal, maka kau sekarang bisa berzikir. Dan kau sekarang berarti zikir syariat adalah tentang perbuatan tubuh dan ucapan. Zikir torikot mengingat dia dengan hati.
Zikir hakikat adalah dengan rasa, merasakan segala apa yang bisa dirasa. Zikir makrifat adalah dengan penglihatanmu. Apapun kau dilihat, walillahil masyriq wal maghrib, bukan lagi makhluk, tapi adalah ainullah, wujudullah, hakikatullah. Maka engkau sudah tidak terlibat. Maka baginda Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in malam yarallah fahuwal batil. Siapa yang melihat segala sesuatu yang tidak nampak Allah sang wujud tadi, yang wujud pada segala yang maujud, karena yang maujud itu hanya merupakan bayangan, maka berarti dia sudah mengenal sejatinya pemilik sang bayangan itu sendiri. Dan ini akan menjadi konsep kepadamu. Doamu sudah benar. Da'aya da'u berarti menghadirkan dia dan kamunya hilang. Dan demikian pula pulangmu juga sudah benar. Adalah id ada yaudu, kamu sudah kembali. Kembali seluruhnya. Kembali tubuhmu sebagai fiilnya, kembali hatimu sebagai asmanya, kembali ruhmu segatnya, kembali sirmu zatnya, hilanglah kamu. Dan sebenar-benarnya kita adalah Adam, maka kau sudah menyatu. Maka tadi sudah bako bersama Allah. Nah, disitulah Allah akan mengundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya kita harus ridho. Bagaimana ridho itu? Adalah mengembalikan milik Allah pada Allah. Ridho, radiyah. Maka kata Allah, radiyatan mardiyah. Kalau kamu ridho, aku meridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka itulah, maka kamu akan terbang di situ. Masuklah menjadi hambaku. Berarti kalau begitu sudah tidak lagi kata susah tadi semua, dan kau akan hidup, tidak akan ketemu kematian. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Al-mu'min yaitu hakikat ruh kita yang sudah kembali liko, jasadnya dikembalikan, hatinya dikembalikan, ruhnya dikembalikan, maka dia akan sekarang ini menjadi malikin nas. Maka segalanya, kamulah pengendali dunia ini sendiri. Kamulah penentu segalanya. Kamu yang bukan kamu. Nah itu ya. Maka disinilah sesungguhnya adalah perjalanan, berarti kita sudah selesai. Kalau begitu, kau tinggal menikmati. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah menjadi hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam sorga. Sorga yang mana? Semuanya. Jannatul naim, jannatul mawa untuk ruh jismanimu. Diberikan kenikmatan dohir. Bahkan maaf kalau sudah di situ tidak lagi yang haram sebenarnya. Kalau udah makom Tuhan. Mana? Tuhan itu ada istilah haram halal. Bagi Tuhan semuanya halal. Ingat itu sahabat. Pahami ya. Itulah makom Tuhan yang tertinggi di alam. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dia jadi raja manusia. Dan kau sudah, Abah tidak bisa terlalu gamblang. Ada kehidupan yang paralel dalam kehidupan ini. Yang masuk saja kamu kepada siklus tadi, marojal bahraini yaltaqiyan, di antara kehidupan ini dan kehidupan itu ada kehidupan. Di penghujungnya adalah yang disebut dengan lapis yang ketujuh, pimak adi sidkin inda malikin muktadir. Rasulullah, seluruh anbiya, seluruh aulia dan nabi-nabi sebelum kamu hadir di situ. Bukan di mana-mana, di sini juga. Tapi ini adalah alam paralel. Baru alam kedua saja sudah tidak berlaku hukum gravitasi. Sekarang di alam ini berlaku hukum gravitasi. Perubahan, menua, memuda, lahir, mati. Di alam kedua saja sudah tidak ada lahir mati. Itulah yang Allah berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang sudah mati di jalanku
Mati di jalan Allah itu tadi yang sudah al-mutu qabla antamutu, bukan mati di gajah, bukan. Orang suka salah. Bukan ngebom gereja, ngebom masjid Allahu Akbar, bukan. Mati syahid itu mati yang dengan dalam hidup. Tadi kata Allah, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillah, tuh yang fi sabilillah amwat, mereka tidak mati, bal ahya inda rabbihim yurzakun, mereka mendapatkan rizki di sisi Tuhannya. Alam kedua saja sudah tidak ada, sepertinya makhluk ini nggak bergerak, sepertinya makhluk ini nggak ada yang jelek. Di situ. Kalau di sini kan masih kita lihat ada pohon menua begitu sampai ada ranting. Ini enggak kayaknya. Bunga semua itu kayaknya nggak ninggiin, nggak rendahin. Nah itu kamu udah bisa jalan-jalan ke situ aja udah takjub. Gitu kan tadi semua. Kayaknya orang tuh kayaknya nggak ada yang tua, nggak ada yang anak-anak lagi tadi semua. Kayaknya udah stuck. Itulah alam yang sudah berbeda dengan alam kehidupan ini. Yang sini ada dari mulai nggak ada, dohir batin. Ya inilah memang surga dan neraka tipuan pada kita. Maka Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, adalah merupakan adalah fata morgana. Kelihatan ada tapi tidak ada. Maka kamu kalau ngikutin syahwat kita dalam alam ini, kamu ada proyek, ada apa dikejar, itu hilang, nggak ada. Karena memang ini alam ajhalimun. Kelihatan dari jauh dunia itu dikejar, nggak ada. Dan itulah manusia tadi semua. Maka ada tuh video yang bagus tuh, dia lari terus ngejar-ngejar, dolarnya di depan. Gitu kan tadi. Dia kejar, makin kenceng dia ngejar, makin lari dia. Itulah dunia. Karena kamu nggak ngerti bahwa sesungguhnya kamu bayangan, semua isi alam ini bayangan. Kalau kamu ingin mendorong mobil karena terhalang misalnya gelap, bukan kan terhalang bayangan mobil, maka yang kamu dorong jangan bayangannya, tapi mobilnya. Kalau kamu ingin berkumis di cermin, kamu lihat berkumis, jangan kamu kumisi yang cerminnya itu, tapi yang wujudnya itu. Maka tadi kembalilah pada dia, beres segala urusan. Fahruj minha fa innaka rajim. Tuh. Si iblis itu, si jin itu. Gitu. Kan iblis itu jin. Bapaknya jin. Jadi walaupun jin ada dua partai nanti. Ada masuk Hizbullah, ada Hizbus Syaiton. Tetapi disinilah tipisnya. Siapa yang berkuasa ini? Khodam bangsa jin banyak yang digunakan. Khodam, penjaga. Kalau Abah tidak ada lagi penjaga-penjaga. Penjaga Abah sama Allah saja. Semua, ya. Makanya ada sahabat-sahabat Abah bikin pos satpam, jaga Abah belasan orang. Abah usir. Jangan memalukan saya di hadapan Allah. Abah saya tuh nggak kerdil. Gak takut mati karena nggak punya hidup. Abah saya tuh nggak takut disesatkan dan tidak pernah merasa memiliki kebenaran. Ya, Abah saya itu tidak takut miskin, maka terus tebar kebaikan, berbagi duit di mana-mana, karena tidak pernah merasa memiliki duit. Semua, ya. Maka disitulah sahabat. Pada saat kata Allah, qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumil qiyamah. Disinilah yang Abah ngerinya itu adalah sahabat. Ternyata gak semua ibadah yang kamu lakukan itu kita. Walaupun nanti ada ciri-cirinya. Kalau Abah sih sekarang udah bisa menemukan ciri-cirinya. Satu, pada saat setelah ibadah merasa sudah ibadah. Kedua, setelah ibadah itu merasa soleh. Ketiga, mengharapkan balasan yang bukan Allah. Surga contohnya. Itu juga pasti. Hati-hati jebakannya. Ibadahnya karena takut neraka. Itu pun juga. Kalau Abah awalnya dari situ mereka ambilnya. Pintunya. Maka itulah kenapa kita disuruh ikhlas. Sampai ada surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas. Ya. Maka itulah kenapa Abah tanamkan
merah dal 5, dal yang 5. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pada dada, di tengah-tengah dada. Sekali tahan nafas. Supaya apa? Di sini tidak diambil alih oleh dia. Tidak dikoalisi oleh dia. Atau kalau bahasa surat Al-Fil, Abrohah dan gajah tidak menghancurkan Ka'bah ini. Karena tubuh kita Abrohah. Nafsu kita Abrohah, tubuh kita gajah. Yang dihancurkannya adalah kolbu. Kisah itu ya sekarang itu. Bukan lagi gajah-gajahan. Itu kisah syariatnya dulu. Tapi hakikatnya tubuh kita adalah gajah itu. Dan nafsu kita Abrohahnya. Adapun yang diserangnya adalah inilah yang akan diambil alih. Silahkan terserah panjenengan. Bahkan Abbas pernah membuktikan pada satu keluarga yang dia itu kiai besar. Ya. Itu ada kisah panjang 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Iya. 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Iya. Bahwa 5 tahun, 7 tahun yang lalu adalah bahwa dia pernah buka rahasianya. Ya. Dan kemudian anaknya nggak percaya. Bapaknya sudah jadi himar yang gendong-gendong kitab. Dia marah sama Abah. Abah buka mata batinnya. Lihat tuh bapakmu yang disebut ulama itu. Lihat. Oleh kamu sendiri. Pada himar itu ada belakangnya itu ada kayak bawa air. Yang kanan dan kiri. Yang kanan kitab, yang kiri amal. Maaf sahabat. Ini hal-hal yang gini dulu itu adalah tabu disampaikan. Tetapi hari ini, karena sudah tidak lagi cara. Karena kalau menurut Abah sudah muncak. Kalau Menteri Agama 4 berturut-turut dibui. Berarti sudah ada masalah besar buat negara ini. Kalau kiai-kiai pondok pesantren mendidik santri dan udah ribuan kasus, itu yang lapor. Berarti ada masalah besar dengan negeri ini. Kalau seandainya kita ini, sholatnya 5 waktu, adanya 5 waktu, tapi kita korban slot dan judi online terbesar di dunia, pasti ada yang masalah dengan negeri ini. Kalau hari ini kehilangan keberkahan, sehingga masyarakat kita, anak-anak kita jadi jongos, di perusahaan Korea, perusahaan Jepang, perusahaan mana. Pasti ada masalah negeri ini. Nah inilah. Ternyata hari ini Abah menyaksikan persoalannya. Matinya hati. Maka Tuhan Syekh menjelaskan. Sebelum kamu ibadah. Sebelum kamu sholat. Sebelum kamu dzikir. Maka dikatakan. Fal wajibu tolabu hayatil qalbil ukhrawiyah. Min ahli talqin fid dunya. Qoblal fautil waqti. Fa inna dunya mazratul akhirah. Fa'idha lam yazra fiha lam yahsud fil akhirah wal muradu minal tadi. Siapa yang tidak menanam tapi menanam di tempat yang mana? Semua ya. Disinilah Abang menyaksikan liciknya, pantas kata Allah. Hati-hati tipuan daya mereka itu. Itulah sahabat. Jadi kalau seandainya ada orang yang di makom belum ibadah, dia suruh nggak ibadah. Buat apa ibadah itu? Oh, orang sana juga yang nggak ibadah banyak duitnya. Makom awam. Masuk lagi pada makom ibadah. Ibadah golongan mubtadi, mutawarsyid, muntahi. Nanti lain lagi tuh godaannya. Nah hari ini Abah menyaksikan di kalangan-kalangan orang-orang yang sudah bagus dzikirnya, bagus manakibnya, ternyata masih diambil alih juga. Itulah waktu perjanjian seolah Allah dengan iblis itu Allah meminta kepada mereka tidak menghancurkan mereka disesuaikan dengan tingkat keimanannya. Jadi kalau seandainya manusia yang ibadah kopral, jinnya juga kopral. Kalau manusia yang ibadah kapten, maka tingkat jinnya juga kapten. Itulah konsekuensinya pada mereka. Dan mereka sepakat. Karena kalau mereka tidak sepakat hari ini, hancur semua. Karena rajanya jin
iblis yang menggelincirkan Adam, bahasanya akan dia yang mengambil alih, menghancurkan semuanya. Tapi itulah karena Allah memberikan seolah-olah guidance kepada mereka. Sesuaikan. Ya. Dan yang Abah sedih kemarin itu adalah menyaksikan bagaimana dari ribuan orang itu 80%-nya bisa muntah. Itu pun Abah tidak tahu sebelumnya. Kok bisa begitu? Tiba-tiba saja begitu selesai kita dikira kok Abah merasa. Kok saya waktu saya ajak tawajuh, saya melihat latifah kolabnya. Kenapa ruangan cahaya ini menjadi merah? Karena seharusnya cahaya itu adalah cahaya Nur Muhammad, itu bukan itu. Ini pasti ada penumpang gelap, kata saya ini. Maka saya coba uji. Itu kan tadi. Ternyata benar sangkaan saya. Bahkan ada orang di belakang saya, dia itu ahli tahajud, ahli duha, ahli apa. Muntah juga. Karena kalau dia bukan jin, nggak mungkin. Bahkan jin Islam pun nggak mungkin muntah. Karena udah terbiasa dengan dikir. Ini adalah jin kafir. Yang membuat hati seseorang ibadah itu merasa nyaman. Wah, saya udah ahli dikir, saya ahli ibadah, saya udah beres urusan. Ini ternyata yang diambil. Maka disinilah dia berjanji. Makanya kepada qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika lanai. Qala rabbi fa'andirni. Kan dia minta waktu. Dan itulah tubuh kita itu. Pada tubuh kita dia melakatnya. Minta waktu. Sampai kata Allah, qala fa innaka minal mundharin. Engkau diberi waktu. Ila yaumil waqtil maklum. Sampai batas waktu. Nah, disinilah sumpah iblis itu pakai ada 6 sumpah di dalam dirinya. Dan yang bolak balik ngapain sih? Ibu keluar aja dulu, maaf ya. Abah lagi live. Ya. Ya. Maka dikatakan qala fahruj minha fa innaka rajim. Disitulah iblis itu adalah berkata, sahabat. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ubwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Apa itu mukhlas, sahabat? Karena kalau nggak mukhlas tadi diambil alih. Jadi jangan aneh kalau melihat seseorang yang jabatannya tinggi, misalnya menteri agama, kok bisa berbuat begitu? Karena tadi dia sudah ibadahnya hanya pada fikih, pada tubuhnya saja. Hatinya mati sebetulnya. Orang-orang itu yang rajin hanya bolak-balik masjid saja, tapi hatinya mati. Coba ya kalian buktikan, rasakanlah yang rajin. Pasti kalian itu masih gelisah, masih ini, masih takut ini, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Cobalah. Ada Abah. Abah tuh ingin sudah berhenti, tapi ternyata kalian melarang. Karena bagi Abah hanya cukup mengingatkan, hanya memancing yang lembaga terkait. Coba kalau kalian merasa kebenaran, jangan bilang sesat-sesat aja. Tunjukkan kesesatannya. Tuh. Atau ajarkan yang benar. Jangan sibuk MUI hanya ngurusin sertifikat halal. Jangan sibuk PBNU hanya ngurusin tambang. Hanya sibuk kayak pesantren juga ngurusin proposal. Kapan umat mau diurus? Tadi semua. Kalau Abah ada yang menggantikan, Abah berhenti. Karena Abah itu tidak ada gunanya. Orang sampai live 1 tahun, Mas Hendra bingung, Abah itu income-nya hanya 4 juta saja. Itu pun nggak tahu oleh admin. Tadi semua. Dikiranya Abah itu cari duit lewat yang beginian. Nggak ada. Semua. Orang yang hatinya kaya akan kaya. Tidak butuh dari ini, dari ini. Tuhan itu ada rezeki mau'ud yang dijanjikan. Nah itulah sahabat ya. Jadi apa namanya Pak Kiai tadi semua
bahwa apa yang terjadi itu adalah, maka disinilah kita harus hati-hati. Iblis itu luar biasa. Setan itu membuat kita merasa nyaman dengan ibadah, itu luar biasa. Luar biasa. Itulah kenapa kata iblis sendiri, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana. Nah, kata la uzayyinana ini kalau dalam bahasa tafsir la dari kata tazyin. Dia merubah paradigma. Pertama, tazyin itu akan memandang dunia lebih indah dari Allah. Maka ibadahnya tetap aja tujuannya duha untuk dunia. Karena diancam surat Asy-Syura 20, Al-Isra 18. Orang yang melakukan amal ibadah akhirat untuk dunia, kata Allah, aku akan berikan neraka jahanam di kehidupan yang akan datang. Terus saja ibadahnya itu untuk itu. Tadi semua. Sampai ada yang bertanya, bah, kenapa sholat duha saya udah sekian tahun nggak berdampak? Ah, itulah. Udah ketahuan kan pertanyaannya saja. Pada surat Al-Isra, sahabat, ya, ayat 18. Maaf ya, karena ini ngaji santai. Allah melarang ibadah kita. Karena ad-dunya majratul akhirah, kata Nabi. Ini ladang saja. Ladang buat kehidupan yang akan datang. Tapi hari ini kamu sedang manen dari kehidupanmu yang lalu. Sebenarnya kalau ngerti. Dan Syaitanillah sudah mengatakan al-amalu suwarun qaimatun wa arwahu wujudu syiri ikhlasi fiha. Tuh. Amal itu barang mati. Adapun arwahnya, ruhnya amal itu ikhlas. Ikhlas itu apa? Mukhlas. Ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis adalah orang yang sedang belajar ikhlas. Mukhlas orang yang sudah tidak lagi merasa ibadah. Tadi bahasa Abah, buang pikih, bukan buang pikih. Ini kadang-kadang kalau video dipotong tuh begitu. Jangan pakai pikih karena tubuhmu itu pikih, tapi leburkan pada hati. Pada saat tubuh yang pikih ini jadi makmum, maka imamnya hati. Masa hati pasti pakai pikih? Ini harus dipahami dulu. Jadi pikih itu adalah misalnya kita pada saat awal penyerahan, la hayyun, la ilmun. Bagaimana takbiratul ihram? Pikih itu kan itu sebetulnya. Mana yang disebut ruku, mana yang disebut sujud, mana yang disebut i'tidal, mana yang disebut tumanina dalam takbir, mana yang disebut muqaranah tuziyah, mana muqaranah bastiyah, mana muqaranah aja ada 4. Tadi orang pikir aja nggak ngerti lagi. Apa itu qasad, apa itu ta'aron, apa itu ta'in, apa itu ihram. Sampailah mi'raj. Inilah kadang-kadang orang suka teriak-teriak. Ya, tapi dia sendiri nggak tahu ilmunya. Kalau kamu tahu ilmunya, luruskan abah satu. Ya, coba. Ceramah itu nggak mesti untuk amplop kok. Kenapa kita misalnya 10 menit, 20 menit. Wahai kalian yang merasa jadi ulama. Sampaikan kebenaran. Setelah itu, bukan hanya menyampaikan kebenaran, tapi contohkan berbuat kebenaran. Karena sentralnya agama itu di penghujungnya cinta. Menyayangi. Menyatukan. Tadi, takhallaku bi'alakillah. Mentajalikan sifat Allah di penghujungnya. Karena tujuan awal juga adalah Allah ingin mentajalikan sifat dia. Karena kita tidak berada pada sifat dia itu diambil alih si jin itu. Dan lucunya manusia tertipu. Maka itulah soal kedua, mal hayatud dunya illa mataul gurur. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Maka tipuannya beda-beda. Tipuan ahli ibadah lewat ibadah. Lihat Barsiso. Kurang apa ibadah Barsiso? Lihat Balham bin Baura. Kurang apa ilmunya Balham? Lihat. Jadi letaknya bukan pada ilmu dan bukan pada ibadah. Siapa yang ibadah? Itulah jin berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardh wala ugwiyanahum illa ibadaka minhum al-mulasin, kecuali dia sudah mukhlas kembali pada dirimu, sudah menyerahkan
sudah mentelanjangi dirinya. Tadi sudah melepaskan fikihnya. Nah, ini melepaskan fikih, jadi anggap inilah kadang-kadang orang kalau motong video. La hayyun, tuh. La ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Sebelum kamu takbiratul ihram, telanjangi dulu, ihram, tutuplah diri dohirmu. Kalau tidak ditutup diri dohirmu, yang dikir diri dohir, yang sholat diri dohir, yang ibadah diri dohir, kan kata iblis tadi, aku akan rusak semua. Sesuai dengan levelnya. Ulama, jinnya juga ulama. Umaro, jinnya juga umaro. Ahli kiroat, jinnya juga ahli kiroat. Kamu nggak ngerti itu di situ masalahnya. Sehingga ibadah minhum al-mukhlasin. Kecuali kamu sudah mukhlas. Sudah tidak lagi merasa sholat. Maka dulu Abah Setu adalah sudah melarang meninggalkan sholat. Ini salah lagi pengertian. Orang makrifat itu tidak sholat. Tidak akan pernah merasa sholat. Karena dia diberi sholat. Beda sholat dan diberi sholat. Beda antara, maka disitulah kita kenapa harus bahasanya membuang fikih itu bukan membuang fikih, tubadil. Tadi semua. Bukankah contoh kepada Nabi kita, ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Muhammad, aku yang sholat. Tuh. Sama aja waktu perang Badar. Kenapa perang Badar itu menang? Walaupun sedikit pasukannya, karena sudah bersandar pada Allah. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Tidak bersandar pada amal, tidak bersandar pada pasukan, tidak bersandar kepada, karena memang tidak ada sandarannya kecuali pada Allah waktu itu. Nabi mencontohkan, Allah mendohirkan contoh itu, memberikan gambaran kepada manusia. Kalau kau bersandar pada amal, hancur. Kalau kau bersandar pada pasukan, hancur. Contohnya antara Pandawa dan Kurawa. Kurawa kalah karena bersandar kepada apa yang dimiliki Krishna. Tapi Pandawa menang, dia bersandar pada Krishna. Tawakalnya pada Krishna. Nah, ini harus dipahami. Ibadah yang tidak bersandar kepada Allah. Itu makanya, pada saat kamu dah sholat, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Pada saat Nabi Muhammad dikir, ya Muhammad, la yadkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat aku Allah kecuali aku Allah. Maka itulah kenapa kemarin ahli dzikir muntah juga. Karena dia merasa sudah berzikir. Apa yang bisa kita ingat dari Allah? Hanya Allah yang bisa ingat dirinya. Hanya Allah yang bisa menyembah dirinya. Hanya Allah yang bisa menyaksikan dirinya. Nah ini ya, jadi cukuplah kemarin. Kemarin jamaah pada minta pada Abah, itu kemarin Abah hanya sekali tarik napas. Coba bayangkan kalau, dan Abah bisa meningkatkan sampai 7 kali tarik napas. Nggak tahu apa yang terjadi. 1 kali tarik napas, 1 hentakan, illallah. Ternyata nampaklah bangsa jin yang ada, yang mengambil alih dzikir mereka. Mereka hanya diberikan rasa, saya udah berzikir, saya udah tahajud, saya udah duha, saya udah sholat. Inilah pantas kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Apa yang mereka lakukan hanya sia-sia. Jadi yang Abah inginkan adalah hari ini bangkitnya kesadaran. Karena selama pohon itu mati, tidak akan pernah berbuah. Maka kenapa syatoilah di hikmah yang pertama, min alamatil intimadi alal amal. Ya. Nuksonu roja inda wuzudi zalal. Orang akhirnya bersandar pada amal. Maka kenapa hari ini banyak manusia pada saat beramal banyak pede pada Allah. Pada saat dosa nggak pede pada Allah. Nah itu belum beres berarti. Harusnya kamu maksiat kayak Robiah Adawiyah. Bagi Robiah Adawiyah tetap aku hanya bersandar padamu.
jadi waliyah. Jadi itulah maka mulianya diri kita bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena tahajud yang dilakukan oleh si diri ini. Bahkan si diri ini harus menapikan dari semua. Dan kalau tidak ditingkatkan, maka itulah sahabat kenapa tafsir pun adalah berlapis. Ini susahnya ini, yang Abah bahas ini tafsir udah lapisan keempat. Belum ketujuh. Ketujuh goyang dunia ini. Kalau Abah buka tafsir lapisan ketujuh. Ya, apalagi lapisan ke-10. Dan Nabi sudah mengatakan Al-Quran itu punya 10 lapis. Karena ngajinya hanya baru pada lapisan mulkiyah. Itulah fikih mulkiyah itu, jasad. Ya gimana kamu akan mengukur orang-orang sudah berada di lapisan keempat. Dan jin ada di plasma, udah lapisan keempat. Jin itu plasma. Dia itu bukan gas, bukan air, bukan padat, tapi dia plasma. Dia ada di lapisan keempat.